Selamat sore saudara, Happy Sunday dan salam sejahtera. Saudara, marilah kita mulai beribadah dan kita berjumpa di dalam ibadah First Presbyterian Church of Redlands Indonesian's Language Worship Service. Saudara, ini adalah minggu yang kedua di bulan November. Dan minggu depan kita akan combine service jam 10 pagi. Ingat itu saudara, jadi ibadah sore digabung dengan pagi jam 10 di situ dengan satu tema khusus Commitment Sunday. Jadi diharapkan saudara-saudara yang berkeinginan mengembalikan kertas komitmen sehingga untuk tahun 23 dapat diatur dengan lebih baik. Saudara, marilah saudara kita beribadah dengan bersukacita. Oleh sebab hari ini adalah harinya Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karenanya. Kita beribadah sebab segala sesuatu hanya dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan hanya bagi Dia sajalah. Allah Bapa Surgawi, seluruh kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Tema pada sore ini adalah Faithful to the End, setia sampai akhir, sesuai dengan dituntun oleh kalender liturgi dari gereja. Bagaimana maksudnya saudara, setia sampai akhir tersebut. Nah saudara, mari tundukkan kepala, kita akan mulai dengan berdoa dan setelah itu dilanjutkan dengan sing spirition dan seterusnya. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan Bapa yang penuh kasih dan tiada terputus-putusnya, bahkan dilimpahkannya kasih kemurahan Allah di dalam Kristus Yesus yang bersama-sama dengan kami. Bahkan kami dituntun senantiasa Roh Kudus menempati kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh berjalan di dalam terang kebenaran Kristus saja setiap waktu. Berkati ibadah ini ya Tuhan, supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu. Serta dari ibadah ini Tuhan, kami boleh diperbarui rohani kami, dikuatkan jalan kami, serta diberikan terang kehidupan, sehingga jalan kami senantiasa penuh dengan pengabdian dan kesetiaan hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian pertama yang terutama. Meninggikan nama Yesus.
pujian berikut, Ku Cinta Keluarga Allah. Dan pujian terakhir, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari
Saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki panggilan beribadah. Secara bergantian kita akan membacakan ini. Mari muliakan dan pujilah Tuhan, Sang Raja Damai. Terpujilah Allah, anugerah kasih-Nya kekal selamanya. Roh Kudus mengikat persaudaraan umat-Nya di dalam Kristus Yesus. Kami datang menyembah Allah yang kasih-Nya tercurah senantiasa. Mari beribadah dengan sepenuh hati dan kebenaran bagi Tuhan. Kristus Yesus Raja Damai, hanya bagi Dia sembah bakti kita, panjatkan sekarang dan selama-lamanya. Kita tetap berdiri. Kita menyanyikan pujian pembukaan dari Kidung Jemaat 10, bait 1, 2, dan 4. Saudara silakan duduk. Marilah kita menghadap Tuhan dengan berdoa bersama-sama. Dan kemudian ada kesempatan saudara berdoa pribadi dalam bentuk silent prayer. Saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, kami datang untuk bersembah sujud bagi Dikau saja. Mohon pimpin jalan hidup kami Tuhan sebagai umat yang Dikau perkenankan. Allah Bapa yang Maha Pemurah dan Kasih, Dikau senantiasa menciptakan yang baru, melihat hidup kami masing-masing yang penuh ketimpangan. Dikau selalu mengingatkan kami atas penyertaan Kristus Yesus, Juru Selamat umat. Roh Kudus tuntunlah kami selalu di dalam kasih Kristus, agar kami tidak hidup dalam ketakutan. Ajarkan kami selalu agar hidup setia bagimu. Berikanlah hati yang penuh dengan sukacita oleh sebab penyertaan Tuhan yang tak henti-hentinya. Teguhkanlah kami dan berikan langkah kami tegap sebagai kesaksian bagi Dikau, hingga dapat melakukan perbuatan baik bagi nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa.
Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Saudara, hari ini pengampunan telah datang dan diberikan di dalam rumah Tuhan untukmu dan untukku. Sebab kita adalah anak-anak Allah. Kristus datang mencari dan menyelamatkan serta menemukan yang hilang. Tidak ada yang terhilang yang tidak diketemukannya. Saudara-saudara, kita telah didapatkan oleh Kristus Yesus. Dan di dalam namanya pula kita diampuni. Kiranya dengan demikian damai sejahtera dan kasih Allah ada bagi saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hormat bagi Sang Bapa dan bagi Anaknya dan Roh Kudus yang sejak mulanya ada, sekarang dan selamanya akan tetap. Amin. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita menyanyikan pujian persiapan dari NKB 123 bait 1, 2, dan 4. Dalam badai hidupku, Yesus ku pegang teguh. Walau imanku lemah, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Roh Kudus bersinar terang, maka hatiku senang. Amanku dipimpinnya, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Sampai umurku genap, sampai dunia pun lenyap, kini dan selamanya ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan Alkitab minggu ini terambil dari Mazmur pasal 98 ayat 1 sampai 9. Saat penyelamatan sudah dekat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib.
Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Inilah firman Allah. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita melanjutkan dengan pembacaan kedua, yaitu dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 5 sampai 15. Dan kita akan membacanya dengan silih berganti. Perhatikan saudara, ini pembacaan yang sangat menarik, adalah nasihat dan teguran dari Rasul Paulus untuk jemaat di waktu itu dan applicable benar-benar untuk jemaat di hari ini. Mari kita mulai. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 5 sampai 15. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang percuma, tetapi kami berusaha dengan jerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab kamu juga berada, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, apabila langit dan bumi berlalu, tetapi firman Allah ini tinggal kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus agar kita dapat dimengertikan firman Allah yang mulia ini. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan yang pengasih, anugerahkanlah agar firman yang akan kami terima sore ini boleh tumbuh berakar di hati kami dan berbuah-buah bagi kesaksian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kiranya Dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami, ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari awal pasal 3 ini, Rasul Paulus memberikan nasihat, begitu juga tegurannya yang terakhir. Apa-apa yang harus dilakukan di dalam kita mempersiapkan diri menanti kedatangan Yesus yang kedua. Ayat 7, 13
kamu harus mengikuti teladan, dan kamu janganlah jemu-jemu berbuat yang baik. Ini adalah tuntunan dari liturgi kalender gereja, saudara, untuk kita mempersiapkan diri. Dan engkau tahu itu, temponya begitu tepat, saudara. Ini boleh dikata sudah pertengahan November. Sebentar lagi Desember kita memasuki Advent atau masa persiapan. Dan kemudian kita merayakan Natal, yaitu memperingati hadirnya Kristus Yesus di dunia ini lebih dari 2000 tahun lalu, sekaligus looking forward atas kedatangan Yesus yang kedua kali atau terakhirnya. Kita diajak Rasul Paulus untuk mempersiapkan diri dan menantikan kedatangan Yesus tersebut. Untuk itu pula, saudara, sungguh bersyukur kita ditunjang lagi dengan retreat di awal Desember dengan satu tema bertumbuh bersama di dalam iman, sesuai dengan penghantaran daripada Yakobus. Lengkaplah sudah. Ini adalah satu menu gereja di mana mempersiapkan jemaatnya, saudara, untuk menutup tahun ini dengan lebih bertambah setia dan bersemangat di dalam hidup dan pergaulannya, mempunyai satu intimate relationship kepada Kristus sendiri. Amin, saudara. Fokusnya adalah pribadi masing-masing kau dan aku, dan diaplikasikannya tepat sampai kita pada hari ini. Seyogianya manusia diminta dan wajib untuk mentaati perintah Sang Pencipta, yaitu di dalam jalur anugerah Kristus saja. Pembangkangan, pembelotan, pura-pura lupa di dalam ibadah dan pengabdiannya kepada Kristus, ingat itu, akan berakibat fatal bagi dirinya. Contohnya sudah banyak sekali, saudara. Jangan sampai engkau ulangi kembali. Sejak Adam dan Hawa pertama kali, saudara, diberikan tugas untuk memelihara ciptaan Allah ini sebagai partner Allah yang mulia. Tetapi mereka justru terjerumus dan terperdaya oleh makhluk ciptaan Tuhan sendiri. Kan aneh itu. Makhluk ciptaan Tuhan ini oleh Allah, Adam dan Hawa diberikan kuasa untuk menertibkan, mengontrol, mengaturnya. Lah kok malah dia terperdaya dengan si ciptaannya itu yang seharusnya dikontrol oleh dia. Sehingga akibatnya fatal, saudara. Sengsara yang tidak habis-habisnya dari setiap generasi manusia sampai hari ini. Saudara, ingatlah sejalan dengan itu, kita punya tugas dan kewajiban. Banyak hal, saudara. Sebagai suami dan istri, ingatlah itu. Untuk saling menjaga keharmonisan kerukunan. Sebagai orang tua, sebagai individu-individu, tetap engkau mempunyai kewajiban memeliharakan dirinya, rumah tangganya, relationship kepada satu dan lain. Tidak ada pilihan lain atau yang lebih daripada itu, atau hidupmu menjadi sengsara. Bila ada perkara-perkara masing-masing, saudara, harus diselesaikan dengan satu maksud pemeliharaan, itu jangan lupa. Segala sesuatu kesalahpahaman harus diselesaikan dengan satu maksud dipeliharanya relationship tersebut. Ini yang dilalaikan oleh Adam dan Hawa waktu itu. Bukan yang lain. Jemaat Tesalonika, saudara, ada problem berat yang harus diklarifikasi. Perlu ditegur dengan keras oleh Rasul Paulus. Maka itu di ayat 3 dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Teguran ini masih berlaku sampai hari ini. Ayat 3 selanjutnya, bahwa sebelum hari kedatangan Tuhan akan didahului dengan kemurtatan dan manusia menjadi durhaka dan pasti akan dibinasakan. Hari ini penyelewengan manusia terhadap firman Allah itu makin menjadi-jadi. Orang berlomba-lomba
berpuas-puas diri atas hiburan dunia, atas semua permainan dunia, atas sosial media, atas TikTok, saudara. Siapa yang tidak bermain TikTok di antara kita? Itu menjadi hobi yang utama. Saudara, hati-hati. Dunia hiburan lebih diutamakan daripada berbakti, mendengarkan ulasan-ulasan firman Tuhan, mendengarkan, membaca, dan berdoa. Orang menjadi lebih emosional di hari ini, saudara, mudah marah, keluarga mudah bertengkar, hanya hal-hal yang sepele saja. Bahkan saling membujuk dan melupakan, mengabaikan untuk mencari jawaban dari firman Tuhan. Jemaat gereja mudah bertengkar, saling berpisah, tubuh gereja dengan mudah tercabik-cabik. Perbuatan maksiat di zaman modern sudah bukan tabu lagi, ingat itu. Perbuatan buruk maksiat bukan menjadi tabu lagi. Inilah yang sangat memprihatinkan. Saudara, sadarilah dengan lebih tekun berdoa. Ayat 2, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan-pemberitaan. Itu di pasal 2 ayat 2, supaya jangan lekas bingung, saudara. Kita harus senantiasa mewaspadai kedatangan kedua Kristus. Jangan cuma duduk diam saja mengikuti perasaannya hingga tahu-tahu hari itu tiba. Pastikan keselamatan jiwa Anda. Koreksi hati terus-menerus dan layani dengan setia Tuhan sampai Ia datang kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, Tesalonika 3 ayat pembukaan 1-3. Tuhan adalah setia. Ia menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Inilah keindahannya menjadi anak-anak Tuhan, saudara. Kita tidak hanya diberitahu bla 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 bla, ini ikuti jalan kebenaran, ini ikutilah maka engkau selamat. Tidak hanya diberikan indoktrinasi ataupun arahan-arahan, tetapi lebih daripada itu dinyatakan Allah itu setia. Bahkan saudara, di dalam in order kita dapat mengikuti perintahnya, hati kita dikuatkan, pikiran kita diluruskan, dan kita dipeliharakan, dibentengi terhadap yang jahat. Kurang apa lagi, saudara? Kita tinggal menurutinya, pandai-pandai mendengar dan jangan menolak, jangan mengabaikan, jangan sok pinter seperti Adam dan Hawa, saudara. Dipelintir sedikit omongannya firman Allah oleh si iblis itu, jatuh dia. Saudara, karena apa? Iblis mengatakan, engkau akan mengetahui yang jahat dan yang baik, menjadi seperti Allah. Padahal Adam dan Hawa lupa dengan diberikannya dia nafas Allah. Dia sudah diberikan suatu kuasa, kesetaraan seperti Allah. Untuk hidup sempurna pada akhirnya nanti sampai pada waktunya dia dimuliakan, saudara. Saudara, sama sebetulnya. Tetapi lebih mendengarkan si iblis menjadi seperti Allah. Padahal Allah sendiri juga sudah berfirman dan memberikan kekuasaan, kemuliaan seperti dia sendiri. Lah itu loh saudara, aneh kan? Aneh betul-betul. Dia lupa, dia tidak ingat itu. Tetapi kupingnya lebih enteng mendengar kepada si jahat tersebut. Oleh karena itulah saudara, ditegaskan di Tesalonika ini bahwa Roh Kudus memelihara kamu terhadap yang jahat itu. Peganglah itu, saudara. Janji Tuhan ini terus-menerus dilakukan dengan perbuatan baik. Kontrasnya, orang yang tidak setia, tetapi Allah yang setia. Allah dapat dipercaya, firman-Nya kokoh dan melindungi saudara dari yang jahat. Kata jahat itu dapat diwakili dengan iblis.
atau orang yang berhati jahat. Hati-hati. Bisa saja di dalam persekutuan umat saudara ada yang jahat seperti itu. Dan itu pun harus diwaspadai ataupun di tengah-tengah keluarga atau teman-teman sendiri. Siapapun yang tidak setia, hati-hati. Jangan mudah dijadikan alat sebagai iblis yang jahat. Ayat 3, jaminan pemeliharaan Allah kepada umat yang setia. Bukan berarti kita menjadi kebal wabah jahat. Tetapi itulah arti kehadiran Allah di tengah umatnya. Dia yang memegang ciptaannya. He's got the whole world. Ingat itu. Kesalahan pengertian atas kedatangan Kristus yang kedua kali adalah hidup ini menjadi singkat. Karena itu daripada susah, kita pakailah semau kita sendiri karena hidup ini susah. Sehingga akhirnya saling waspada, saling curiga satu dan lain. Tetapi saudara kurang sabar dan kurang setia dan tidak tekun di dalam doa masa penantian itu. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Tesalonika yang ketiga ayat 5-9 selanjutnya Paulus meminta kepada jemaat agar hidup bertanggung jawab. Baik bagi dirinya, keluarganya dan bahkan kepada Kristus Yesus sendiri. Ayat 6b, pesan supaya kamu menjauhkan dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya. Mengapa ini dikatakan demikian? Tentunya ada di antara saudara yang menyimpang jalannya saudara. Kalau tidak gitu, tidak dibentangkan oleh Rasul Paulus agar kita berhati-hati. Maka terkenal kata-kata saudara makan saudara. Ingat itu. Semuanya ini disoroti, didasarkan kepada firman Allah saudara. Nah saudara, inilah yang menjadi basis pegangan umat. Firman Tuhan menjadi yang utama di dalam kita membangun kesetiaan, di dalam kita hidup jujur, di dalam kita hidup saleh satu dengan yang lainnya, terutama kepada Kristus sendiri. Saudara, jauhilah mereka yang tidak setia kepada berita firman. Berdisiplin dalam iman dan pengabdian agar kehidupan gereja, kehidupan persekutuan ini menjadi makin mapan dan makin dewasa. Dan orang-orang yang malas sebagai pelaku firman sudah selayaknya ditegur. Saudara, meningkatlah dari hari ke hari menjadi satu dewasa iman sehingga kita didapati oleh Yesus menjadi anak-anaknya yang setia. Ada dua argumen di sini saudara, contoh keimanan rasul-rasul serta contoh ajaran rasul-rasul. Yang kemudian dikatakan sebagai iman versus ajaran. Seyogianya orang yang malas atau lalai dan tidak bekerja tidak perlu mendapat makan dengan percuma. Ayat 7 dan 8. Saudara, ini dapat dinyatakan sebagai literal, dapat juga dikatakan sebagai bentuk nasihat rohani. Ya sudah barang tentu saudara, kalau engkau tidak bekerja, baik secara fisik, baik secara rohanimu, di dalam engkau membaca firman Tuhan, bagaimanakah engkau mendapatkan nafkah rohani itu? Bagaimanakah engkau mendapatkan nafkah fisik itu kalau engkau tidak mau bergerak ke sini ke sana? Begitu pula orang yang lalai sebagai pelaku firman dengan setia. Ayat 10, hendaknya menyadari anugerah damai sejahtera itu jauh dan bahkan tidak didapatkan sekali apabila engkau tidak sadar terus akan perlunya setia kepada firman itu sendiri. Saudara, untuk itu renungkanlah orang yang tidak bekerja, baik fisikal, baik rohani, tidak setia, bukan pelaku firman yang taat oleh Rasul Paulus, harus dijauhi agar dia malu sendiri. Di zaman ini orang-orang ini disebut sebagai penggosip saudara, bisa dari semua kalangan dan jangan sampai adalah di antara keluarga sendiri. Untuk itu senantiasa waspadalah. Rasul Paulus memberikan konklusi di ayat 13
agar jangan jemu-jemu. Sekali lagi, agar jangan jemu-jemu melakukan yang benar dan berbuat baik. Saudara-saudara, ini harus didengar dan mohonlah Roh Kudus menolong kita masing-masing. Adalah suatu keuntungan besar apabila kita sabar menanti sampai pada akhirnya dan tetap setia atas kedatangan Kristus Yesus nanti, yaitu dengan saling memperhatikan sesamanya, menasihati sesamanya masing-masing ke arah perbaikan dan keutuhan. Oleh karena itu saudara, mari bekerjalah terus di dalam karya dan iman sampai Kristus datang kembali. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, dipermuliakanlah Dikau ya Tuhan, memberikan pesan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus, teguran Tuhan agar kami tetap setia dengan langkah iman, tetap bekerja di ladang-Mu Tuhan, setia di dalam doa dan pengabdian, agar kasih kuasa anugerah-Mu itu boleh nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dapat dan mampu menasihati, saling mengokohkan persekutuan Tuhan sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Puji syukur kami panjatkan bagi-Mu Tuhan dengan sukacita sekarang dan selama-lamanya. Allah Bapa di surga, dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Untuk itu saya undang untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Kita akan berdoa syafaat. Apakah ada yang secara khusus? Angkat tangan. Baik semua. Tidak ada? Oke, mari kita berdoa. Diakhiri dengan doa Bapa kami bersama. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, syukur kami panjatkan di dalam perjalanan hidup kami atas pemeliharaan, atas kasih sayang, atas tuntunan kepada kami Tuhan. Di bawah kemurahan Roh Kudus kami dituntun kepada kebenaran dan terang Kristus Yesus setiap hari. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang beribadah in person maupun yang beribadah streaming. Berkati Tuhan satu persatu, agar hidup kami menjadi hidup berfaedah dan hidup tekun serta setia memuliakan nama-Mu di dalam doa, pengabdian, dan firman Tuhan. Kami Tuhan juga concern atas saudara kami Philips Sitompul. Kiranya Engkau mujamah bahkan saat ini juga ya Tuhan. Sembuhkanlah dia hanya oleh kemurahan kasih-Mu saja. Tuhan berkati keluarganya. Berikanlah senantiasa pengharapan yang ada di tangan Kristus Yesus. Karena dari situlah iman kami mengatakan ada keyakinan dan kepastian. Sembuhkanlah saudara kami ini Tuhan. Kalau tahu Tuhan mempunyai kehendak yang lain, biarlah Engkau canangkan dengan jelas. Sehingga anak-anak-Mu boleh tinggal tegap dan teguh di dalam Dikau. Kuatkanlah iman percaya saudara Philips. Begitu juga dengan seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Bapa. Bimbinglah hidup kami Tuhan, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Jagalah masing-masing saudara-saudara kami Tuhan di dalam pekerjaannya terhadap semua pandemi yang mungkin terus lingering on. Begitu juga kepada segala hal yang tidak baik. Bersihkanlah, jagalah kami. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu di dalam pengabdian dan pemberitaan firman-Mu Tuhan. Pagi, siang, dan sore boleh menjadi alat kebenaran-Mu. Siapkanlah anak-anak-Mu Tuhan di dalam mengikuti retreat Desember 2-4. Biarlah upaya-upaya ini boleh dipakai oleh Roh Kudus Tuhan untuk mendewasakan iman, persekutuan, dan persatuan di antara umat. Dipermuliakanlah Dikau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ya Tuhan, bimbinglah. Banyak hal yang tak tersampaikan Tuhan, tetapi Roh Kudus mengetahui pergumulan saudara-saudara sahabat kami ini satu persatu. Begitu juga Tuhan, khusus untuk saudara-saudara di Indonesia. Kesulitan demi kesulitan ekonomi masih saja berlangsung. Tuhan, bukalah jalan. Anugerah rahmat-Mu Tuhan, dengan ekonomi yang cukup, pekerjaan yang cukup Tuhan. Sehingga saudara-saudara kami boleh berkembang dengan baik. Terima kasih, dan satu dan lain boleh handal untuk tolong menolong. Di atas segala-galanya kiranya Dikau sendiri menyempurnakan doa kami ya Bapa. Dan kami sungguh mensyukuri atas kasih Kristus yang mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami
akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan bagi kita masing-masing. Bagi jemaat yang streaming dapat mengirimkan persembahannya Anda ke PO Box gereja atau via web page yang tertera di bawah layar ini. Persembahan akan diiringi instrumental ya praise. Tuhan Yesus memberkati bagi Bapak dan Ibu. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Puji, pujilah Allah yang mulia, hai makhluk surga dan dunia. Atas berkat-Nya puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mari kita doakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami naikkan puji syukur kami atas segala pemberian serta pemeliharaan Tuhan kepada kami masing-masing di sini, sehingga kami dapat duduk di sini beribadah kepadamu Tuhan. Dan pada saat ini waktunya kami memberikan sebagian daripada apa yang kami terima daripadamu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, sehingga persembahan ini dapat kami gunakan untuk membiayai segala pekerjaan-pekerjaan-Mu yang mulia di dunia ini, khususnya di gereja kami ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ini. Amin. Kita tetap berdiri. Kita menyanyikan pujian pengutusan dari NKB 129 bait 1, 2, dan 3.
Indah mulia bahagia penuh bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Oh indah benar ikut jalannya bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Tiada ku cemas takut punanya bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang ku dihantarnya bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Saudara jemaat yang kasih Tuhan, bahwa ibadah ini baru saja selesai, tetapi masih diingatkan ulang kalau tugas kesaksian saudara baru saja akan dimulai begitu engkau meninggalkan pintu depan itu. Saudara, have courage dan senantiasa tekun setia di dalam pengabdianmu kepada Kristus Yesus, sehingga engkau ada di dalam misi Allah Bapa yang mulia, menyelamatkan dunia ini. Kabarkanlah kepada setiap orang yang kau jumpai bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya, sehingga dengan demikian saudara, engkau menjadi pembawa firman dan memuliakan Tuhan sekaligus. Saudara, marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Terima kasih. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Silakan duduk saat teduh dan ibadah selesai, ikutilah poslut.